saat ini saya bersama dengan Philmon Tanuri yang baru saja diperkenalkan untuk menjadi owner dan juga sekaligus mungkin general manager juga ya untuk Bali United yang akan berlaga di IBL 2021 ini. Philmon, gimana kabarnya Pak? Baik, selamat siang. Ya. Tadi apa yang saya sampaikan tadi benar apa dengan apa title tadi? Mohon maaf kita baru pertama kali ini mengenai owner dan juga general manager atau mungkin ada struktur yang berbeda. Oh iya, mungkin title official saya sebagai presiden klub ya. Tapi Oke. ya sembari general manager juga benar. Kemarin yang deal-deal pemain juga saya dan tim jadi anything. Uh, uh, Phil, kalau boleh tahu ini kan ada satu berita bagus juga ya buat olahraga basket profesional, liga basket profesional di tanah air di Indonesia ini dengan bergabungnya Bali United ke IBL di musim kompetisi tahun 2021 nanti. Tapi mungkin orang banyak sana para fans basket lebih mengenal Bali United itu sebagai tim sepak bola gitu. Untuk olahraga basket sendiri bagaimana? Kalau dari sudut pandang Phil sendiri, apakah memang sudah ada dipersiapkan, memang dari dulu udah dilirik olahraga ini atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya kita udah pertimbangkan untuk masuk ke IBL ya, Ya, Liga Bola Basket Indonesia. Itu udah untuk beberapa tahun sih, tapi baru tahun ini aja kita memberanikan diri untuk akhirnya masuk. Karena kita sih sebenarnya lihat di Bali, ternyata setelah kita riset-riset dikit, terus ngobrol dengan teman-teman kita di Bali, ternyata ada juga fanbase basket di Bali, karena Bali ternyata ada sejarah di strata nasional bola basket ya, ada beberapa pemain yang dulu di timnas dari Bali, sekarang pun pemain-pemain jago di IBL juga ada yang dari Bali. Jadi kami sih sangat excited ya untuk akhirnya masuk ke IBL, karena kita lihat sebenarnya Bali sudah ada fanbase-nya, itu yang bikin kami lebih yakin lagi. tapi kalau umpamanya selain masalah fanbase, selain masalah talenta yang dimiliki oleh Bali sendiri, kira-kira ada motivasi utama lain apa yang menyebabkan, apa yang mendorong ya, terutama dari manajemen Bali United untuk terjun ke liga profesional bola basket ini? Iya. Ada beberapa faktor sih waktu itu. Yang pertama, pas kita go public ya, kita tagline-nya itu Beyond Football. Jadi memang impian kita dari dulu itu nggak hanya untuk ada tim sepak bola, tapi kita emang pengen mempunyai tim-tim lain, dan kita lihat, oh basket kayaknya cocok nih, karena kita juga lihat industri bola basket di Indonesia masih sangat berpotensi. Menurut kami itu masih jauh lah, masih lama perjalanannya. Ini masih baby lah bisa dikatakan industrinya. Jadi kita sangat senang dan sangat yakin juga atas potensi ke depan. Itu yang pertama. Jadi dari segi industri kita lumayan bullish lah bisa dikatakan ya. Terus kedua, kita juga ada impian sebenarnya. Bali sendiri kan udah diketahui seluruh dunia lah bisa dikatakan ya, Ya. sebagai brand sendiri, brand tourism. Tapi kita sebenarnya juga ada impian untuk Bali tidak hanya menjadi brand tourism, tapi juga sports tourism. Oke. Makanya kita pengen terjun nggak hanya di sepak bola, tapi sekarang pun di bola basket. Oke. Hmm. Kalau kalau dari riset Filmon sendiri ya mengenai talenta atau potensi yang dimiliki Bali, kira-kira seberapa besar yang dimiliki dan kenapa begitu banyak talenta yang dimiliki Bali gitu? Sejujurnya saya kurang tahu ya, kenapa banyak talenta bola basket dulu asalnya dan sekarang pun dari Bali. Ya memang di beberapa daerah Bali ya badannya tinggi-tinggi, ya kan. Di tim bola kita pun kita ada satu back dari Bali juga kan, putra daerah. Tapi sejujurnya kalau Bung Ridwan tanya saya juga nggak tahu kenapa. Yang satu hal yang saya bisa katakan adalah setelah lihat rookie-rookie kita, kan rookie kita ada 7, semuanya asal dari Bali, asli Bali. Mereka punya work ethic itu sangat sangat kencang gitu. Jadi mungkin itu kali salah satu alasannya ya. Emang mereka kalau udah suka sesuatu, work ethic-nya ada gitu. Sangat-sangat fokus sekali ya dengan pencapaian prestasi gitu ya kurang lebih Pak Filmon ya orang-orang Iya, ini. iya benar. Dengan ini dengan talenta yang dimiliki dan juga potensi yang dimiliki ini dan kemudian kini Bali United terjun ke IBL 2021.
dan menjadi wadah ya bagi aspirasi olahraga basket di Pulau Dewata ini terutama. Seberapa confident sebenarnya Bali United Management dan Filmon pribadi sendiri ya terhadap proyek atau proyeksi masa depan menjadikan Bali menjadi salah satu lumbung utama ya bagi para pemain basket nasional kita. Kami mengerti dari pengalaman kita di sepak bola ya, semuanya pasti ada prosesnya, nggak ada yang instan. Jadi kalau Bung Ridwan tanya saya, bisa nggak tahun depan udah menjadi pusat kekuatan bola basket nasional di Bali? Ya kayaknya belum gitu. Tapi saya dan manajemen sangat yakin ke depannya kalau kita ngikutin proses yang benar, set up akademi yang benar, coaching staff-nya benar, programnya juga dari yang udah teruji, yang benar, kita sih sangat yakin bisa ke depannya. Walaupun tidak instan ya, pasti. Tapi kita juga pas masuk ke bola basket, kita tahu ini investasi jangka panjang. Jadi kami juga oke dengan timeline seperti itu. Jadi kalau Bu Ridwan tanya saya, apakah kita yakin? Jawabannya iya, kita yakin, tapi mungkin nggak instan aja gitu. Perlu waktu. Ini tentunya ini menjurus ke pertanyaan saya berikutnya gitu. Mungkin Filmon bisa berbagi sedikit ya. Ini karena excitement dari kehadiran dari Bali United ini dalam kompetisi olahraga bola basket tanah air ini. Mungkin bisa di-share terkait dengan pernyataan Filmon sebelumnya gitu. Kira-kira roadmap ya ke depannya, rencana ke depannya untuk pengembangan Bali United Basketball Club ini bagaimana kira-kira? Oke. Jadi tahun pertama, tahun 2021 itu adalah tahun di mana kita belajar dan fokus untuk ekspansi fanbase kita. Jadi dari segi pas lagi main musim reguler dan playoff, ya target kita sih sebenarnya saya senang ya dengan roster yang kita udah ada dan juga coaching staff dan official. Target kita untuk tahun pertama adalah untuk bisa masuk playoff, dan kalau bisa masuk playoff ya semoga kita bisa bersaing lebih dari itu. Setelah kompetisi udah kelar, kan kita juga tahu IBL tahun ini kalau nggak salah hanya 2-3 bulan ya. Kita akan fokus banget untuk sudah membangun akademi kita. Karena dari manajemen kita pengen menjadi wadah itu yang Bung Rindu sudah bilang sebelumnya. Jadi kita pengen membuat sistem di mana anak-anak muda Bali yang demen basket dan emang pengen lebih jago main basket, kita pengen menjadi akademi yang bisa membina mereka. Nah, itu step pertama. Ke depannya, tahun 2, 3, 4, 5, ya kita terus fokus dan ekspansi hal-hal seperti itu. Kita kebetulan kalau kita ngobrol jangka panjang banget ya, mungkin 3, 4, 5 tahun ke depan, kami kebetulan juga ada tanah di Bali. Kita sekarang lagi ada proyek untuk membangun training center untuk tim sepak bola kita. Nanti kita juga pengen bikin training center yang resmi untuk tim bola basket kita dan juga stadion sendiri supaya nanti enak tuh udah ada home base, dan semoga kalau IBL ke depannya main home and away kita udah ada tempatnya gitu. Jadi itu sih long term plan kita. Mudah-mudahan nanti home base-nya ini bisa berstandar internasional, Phil ya. Yang mungkin kalau nggak salah kan Filmon kan ini saya lihat juga latar belakangnya kan juga pernah berkuliah ya di luar negeri waktu di California Berkeley kan, itu merupakan salah satu anggota dari Pac-12 sekarang ini, dan itu menjadi salah satu kekuatan juga kan di NCAA, turnamen NCAA di Amerika Serikat. Jadi mungkin kalau Haas Pavilion kalau nggak salah ya. Iya, Haas Pavilion, benar. Nah, itu mungkin bisa jadi rujukan. Iya, saya dulu sering banget nonton tim University ya, main di college basketball NCAA, seru banget di situ. Ya. Cal Golden Bears ya. Mungkin kalau kita masuk lebih detail lagi ini, tadi Filmon juga mengatakan mungkin masih mau belajar ya di bola basket ini, tapi mau tidak mau kan terjun ini kan memulai satu tim harus membentuk tim manajemennya, pemainnya dan lain. Khusus untuk masalah pemain ini, bagaimana cara Filmon menyiasati supaya bisa menemukan ya pemain dengan talenta yang cocok dengan apa yang divisikan oleh Bali United ke depannya ini? Saya melihat catatan ini para pemainnya ini
cukup luar biasa juga ya, seperti kembalinya Pontianusnya Indrawan, ada Trihartanto di sana jadi backup, kemudian ada shooter Yosua dan juga Lutfi Koswara, dan juga berhasil menarik Daniel Wenas untuk bergabung dengan Bali United gitu. Ini apakah ini ada penasehat khusus, ada yang bisikin Filmon sendiri atau bagaimana prosesnya, Filmon? Iya, iya. Jadi kami kebetulan karena sudah lama di sepak bola ya, ada satu orang yang sangat menolong kita. Mungkin Bung Ridwan juga kenal, Pak Budi Liminto namanya. Ya. Dia dulu agent bola, sekarang juga terjun ke dunia bola basket. Kayaknya dia udah pernah deh beberapa kali membawa beberapa pemain asing bola basket ke Indonesia kalau nggak salah. Tapi karena kita udah kenal sama dia, ya kebanyakan deal-dealan memang lewat Mas Budi yang kemarin ini. Tapi kebetulan sih saya juga ada beberapa teman yang dulu main di IBL atau kenal lah dengan, saya belajar sebenarnya dalam proses ini ya, dunia bola basket di Indonesia, dunia IBL itu sangat kecil. Jadi semuanya kenal everyone. Jadi kemarin pas proses cari pemain, nggak sesusah yang saya bayangkan. Nah, untuk beberapa nama seperti Mas Koming yang balik keluar dari retirement balik ke kita, itu juga bisa dikatakan sedikit kebetulan dan juga win-win. Mas Koming memang pengen dari dulu balik ke Bali. Dia kalau nggak salah dari tahun 2003 sudah keluar dari Bali, sekarang udah ada keluarga, udah ada anak-anak, pengen balik, tapi selama ini nggak ada kesempatan. Jadi cocok aja kita ternyata masuk ke IBL, dia masih bisa main basket ya, cocok gitu. Jadi ada beberapa kasus yang menurut saya, wah, pas reflection ya, ya bisa dikatakan ya kebetulan aja sih sebenarnya. Nah, itu masalah pemain. Kalau masalah pelatih sendiri, kenapa pilihannya jatuh ke seorang Alexander Stefanovski? Ya itu kita untuk pelatih kita berunding tuh sama manajemen, saya masih ingat. Kita pertama sebenarnya pengen dengan pelatih lokal karena kita pikir ya kita masih tahun pertama, ayo kita belajar dulu. Pelatih lokal juga yang tahu kan pemain-pemain lokal, jadi kita pikir mungkin lebih gampang gitu cari pemain kalau kita udah ada pelatih lokal. Tapi belajar again dari pengalaman kita di bola, program yang dibawa pelatih asing biasanya program yang lebih benar, with all due respect ke pelatih-pelatih lokal kita ya. Jadi kita pikir ya anyways kalau kita mau do it right, ya udahlah kita coba dengan pelatih asing. Nah, pelatih asingnya yang mana, kita kriterianya kemarin mau cari pelatih asing yang sudah teruji di Asia. Karena pengalaman kita, kalau pelatih asingnya jago, tapi ngelatihnya selama ini di Eropa atau di Amerika, mereka belum tahu gap talenta atau apapun faktor-faktor lain yang beda gitu dari Asia dan di tempat lain kan. Jadi pertama harus cari pelatih yang teruji di Asia. Terus kedua, pengen cari pelatih yang akan kasih kesempatan ke pemain muda. Jadi kemarin pas banget kita ketemu satu nama, Alexander Stefanovski. Dia itu pelatih yang udah di Hong Kong kalau nggak salah hampir 5 tahun, sempat membawa timnya juara atau juara 2 di liganya, dan juga dia bagian dari akademi di Hong Kong yang jago membina talenta muda. Jadi kami ngobrol dengan dia, visi misinya kayaknya cocok ya, jadi ya kita go with him gitu ceritanya kemarin. Oke, jadi memang keterlibatan dari Coach Alex ini ya, involvement dengan developing skill dan juga talenta dari pemain muda ini menjadi fokus utama dari manajemen Bali United untuk menarik Alex yang untuk menjadi coach Bali United gitu ya Pak Filman ya. Iya benar. Terus kita pikir kita pelatih head coach itu dari asing, tapi 2 asisten pelatih saya asli Bali, supaya mereka pun juga bisa belajar, terus bisa membawa the local wisdom untuk ke tim. Jadi menurut kami senang sih dengan jajaran coaching staff kita. Pertanyaan terakhir nih Phil, target apa yang realistis dicanangkan oleh manajemen terhadap performa Bali United di tahun pertama di IBL 2021 ini?
Kalau tanya saya, pendapat pribadi, saya sebenarnya lumayan senang dengan roster yang kita punya dan juga dengan pelatih dan officials kita. Terus tahun depan karena nggak ada pemain asing, kayaknya bisa lebih seru nih liganya, mungkin lebih rata ya daripada beberapa tahun yang sebelumnya. Jadi kalau saya sih pengennya target yang pertama adalah untuk masuk playoff. Terus kalau udah bisa masuk, ya kita lihat saja bisa sejauh apa. Yang penting kita kasih sebaiknya dan semoga kita bisa kasih bangga ke nama Bali ya. Karena kita masuk IBL emang tidak hanya untuk berpartisipasi, tapi kita memang pengen berprestasi ya. Tapi mungkin kalau nggak di tahun pertama ya kita try again. Tapi mungkin untuk tahun pertama ya di situ ekspektasi dan target kami dari manajemen. Oke, terima kasih Filmon, terima kasih atas penjelasannya ini. Tentunya ini akan menjawab banyak sekali pertanyaan dan juga harapan ya para fans basket di Indonesia, dan bergabungnya Bali United ini tentunya seperti yang tadi saya sampaikan membangkitkan excitement yang lebih besar lagi, euforia dari para fans basket Indonesia. Kompetisi IBL ini diharapkan akan semakin sengit ya dengan kehadiran Bali United, dan talenta-talenta muda terutama dari Bali juga akan semakin terangkat dengan Bali United ini. Thank you Filmon, dan terima kasih waktunya, mungkin ini bincang-bincang pertama, dan kita harapkan bincang-bincang ke depannya lagi kalau tidak keberatan kita bahas lagi masalah basket, masalah IBL dan juga Bali United ke depannya. Thank you Filmon, stay safe. Ya, yeah, thank you. Anytime kalau mau diajak kembali ke channel ini. Thank you. Oke, thank you.